Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baiklah anak-anak, ibu akan menerangkan materi pada hari ini tentang kemenangan Rasulullah SAW. Setelah Fathu Mekah, banyak orang yang berduyun masuk Islam, baik dari Mekah maupun daerah sekitar Mekah di seluruh jazirah Arab. Masa 2 tahun ini, dari tahun 8 Hijriah hingga 10 Hijriah, digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyebarkan Islam dengan mengirimkan delegasi berbagai kabilah di seluruh jazirah Arab. Bahkan dalam masa ini Nabi sempat melakukan peperangan dengan pasukan kerajaan Romawi yang membantu kaum Yahudi dalam perang Tabuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanggung jawab mendakwahkan Islam dan berhasil menyebar hingga ke seluruh jazirah Arab. Setelah berhasil, keberhasilan ini berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nasr ayat 1-3. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan Tuhanmu yang mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat. Para ahli sejarah meriwayatkan bahwa pada waktu turunnya ayat ini, banyak para sahabat menangis ketika mereka ditanya, "Mengapa engkau menangis?" Mereka menjawab bahwa dengan turunnya surat ini menunjukkan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dekat, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang. Kaum muslimin sudah mendapat kemenangan gemilang dengan menaklukkan Mekah. Manusia telah datang berduyun-duyun untuk memasuki agama Allah. Sesudah itu, Nabi disuruh meminta ampun oleh Allah. Yang demikian itu menunjukkan bahwa kewajiban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai. Maka oleh Allah beliau disuruh meminta ampun dan bersiap menghadapnya. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan haji wada, turun ayat 3 surat Al-Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islami dina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku ucapkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Inilah ayat yang paling akhir turun. Ayat ini ditafsirkan dengan tafsir yang sama, yakni tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah. Ayat di atas menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna dan Al-Quran telah selesai diturunkan. Hal ini memberi syarat bahwa Nabi akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 10 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan haji yang dikenal sebagai haji wada. Haji yang terakhir dilakukan Nabi ini diikuti oleh
100.000 kaum muslimin. Di depan mereka Rasulullah SAW menyampaikan khutbah yang sangat menyentuh hati kaum muslimin. Pidato yang berisi tentang pesan-pesan hak asasi manusia yang relevan sepanjang masa. Berikut isi khutbah haji wada yang disampaikan Rasulullah SAW. Wahai manusia, dengarlah perkataanku. Aku tidak dapat memastikan apakah aku dapat bertemu lagi dengan kamu sekalian di tempat ini sesudah tahun ini atau tidak. Wahai, diharamkan mengganggunya kecuali karena ada sesuatu hal riba. Semuanya telah dibatalkan. Kamu hanya berhak atas uang pokok. Dengan demikian kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya sesuatu penumpahan darah, dan tidak di zaman jahiliyah tidak ada dianiaya lagi. Sesungguhnya setan telah putus asa untuk disembah di muka bumi, akan tetapi ia masih menginginkan yang lain dari itu. Karena itu waspadalah terhadapnya. Wahai manusia, Tuhanmu hanyalah satu dan asalmu juga adalah satu. Kamu sekalian berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah. Orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Tuhanmu adalah orang yang paling bertakwa. Orang Arab tidak ada lebihnya dari bukan Arab, dan orang yang bukan Arab pun tidak ada kelebihan dari orang Arab kecuali karena takwanya. Dalam khutbah haji wada menjelang Nabi wafat, beliau telah meletakkan dasar-dasar yang kuat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu persaudaraan Islam, persamaan derajat dan permusyawaratan, jaminan kehormatan jiwa, harta dan kehormatan pribadi manusia, kewajiban memelihara dan menunaikan amanah, keharusan membersihkan modal usaha dari riba, menetapkan hak dan kewajiban yang merupakan timbal balik bagi suami istri. Inilah 5 prinsip yang dipesan Nabi pada saat akan wafat. 5 prinsip ini menjadi tanggung jawab untuk umat Islam untuk melaksanakannya dalam kehidupan sosial. Misalnya, umat Islam bertanggung jawab memelihara kehormatan jiwa, harta, dan pribadinya di antara sesama manusia. 3 bulan setelah melakukan haji wada, Rasulullah SAW sakit demam. Beliau sakit selama 14 hari. Saat demam bertambah tinggi, Rasulullah SAW tidak mampu menjadi imam salat di masjid. 3 kali beliau hendak mengimami salat namun pingsan karenanya. Beliau meminta sahabat Abu Bakar menggantikan beliau menjadi imam salat. Pada suatu hari Rasulullah SAW mengetahui bahwa kaum muslimin berkumpul di masjid, mencemaskan dan berduka atas sakitnya beliau. Dengan dipapah sahabat Abbas dan Ali Abi Thalib, Nabi menemui mereka. Nabi duduk di atas mimbar, anak tangga yang pertama. Lalu beliau berpidato, "Wahai manusia, saya mendengar bahwa kalian semua cemas apabila nabimu meninggal dunia. Pernahkah ada seorang nabi yang akan dapat hidup selama-lamanya? Saya akan menemui Tuhan dan kamu sekalian akan menyusulku." Kemudian Nabi mempercayakan kaum Ansor kepada Muhajirin dan sebaiknya menyerahkan kaum Muhajirin kepada kaum Ansor. Ini adalah pesan menjaga persaudaraan dan persatuan di antara para sahabat. Menjelang akhir hayatnya, Rasulullah SAW berwasiat
agar berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Beliau kemudian mengucapkan, umatku, umatku, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Inilah menunjukkan cintanya beliau kepada umatnya. Beliau begitu cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai menjelang wafatnya pun umatnya disebut-sebut dengan ungkapan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya agar jangan meninggalkan sholat. Sholat harus senantiasa didirikan dan tidak boleh ditinggalkan. Salat sangat penting bagi umat Islam karena menjadi tiang agama. Tanggung jawab umat Islam adalah berpegang teguh melaksanakan sholat yang merupakan sholat pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin. Ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh, sementara sahabat Abu Bakar sedang mengimami mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menemui mereka, tetapi hanya menyikap tabir kamar Aisyah dan memperhatikan mereka yang berada di syab-syab saat salat. Kemudian beliau tersenyum. Sahabat Abu Bakar mundur hendak berdiri di syab karena dia mengira Rasulullah SAW hendak keluar untuk sholat, namun beliau memberikan isyarat dengan tangan beliau agar mereka menyelesaikan sholat. Kemudian beliau masuk kamar dan menurunkan tabir akhirnya dengan mengucapkan kalimat tauhid seraya berdoa agar mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW pun wafat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah dalam usia 63 tahun. Wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagetkan para sahabat meskipun mereka sudah diberi nasihat Rasul, tetapi mereka kaget, sangat sedih. Sahabat Umar yang terkenal sebagai pahlawan yang gagah berani juga merasakan hal yang sama. Beliau hampir tidak percaya apabila Nabi telah tiada. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ya anak-anakku sekalian dapat mengambil hikmah dan mensori tauladani akhlak Nabi kita ya. Seperti kita jangan tinggalkan sholat, setiap hari kita melakukan sholat sehari semalam, yaitu 5 waktu. Untuk itu Ibu berpesan pada kalian semua, jagalah sholat dan berbaiklah kepada teman, sahabat, kedua orang tua dan sekeliling kita. Kita harus berbuat baik seperti yang dicontohkan yaitu oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.